tinggi negeri dan swasta atau yang mewakili para pimpinan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. ASEAN Economic Community 2015 oleh Komisaris. Acara pertama menyanyikan lagu kebangsaan. Pada suatu hari semua harus pensiun. Alhamdulillah saya untuk pensiun agar jangan seperti yang biasa kami lihat, Pak Rektor juga setuju. Biasanya menjelang pensiun kita mulai ragu tentang apa sehabis guna bakti yang satu ini kita lanjutkan ke berikutnya. Jadi kami bermaksud untuk bekerja sama dan alhamdulillah BKN bersedia untuk bekerja sama dengan kami, mulai melakukan kampanye agar semua pensiunan di Indonesia dari sipil, militer, polisi, BUMN, dan pada akhirnya semua para pensiunan Indonesia 5 tahun sebelum pensiun itu sudah dapat mempunyai akses ke perbankan, dan kami coba kembangkan kemampuan untuk berwirausaha agar tadi bisa masuk ke guna bakti yang berikutnya, ke bakti yang berikutnya sesudah guna bakti. Jadi itu maksud kami ada di sini, dan saya berterima kasih Pak Rektor atas kesempatan ini. Oleh karena biasanya saya dipakai oleh BTPN selain untuk program seperti tadi adalah untuk memberikan ceramah umum, karena mereka mengatakan sangat sayang apabila maksud kami itu kemudian hanya digunakan untuk kepentingan dari BTPN dan tidak kepentingan umum seluruhnya. Demikian saya sekali lagi sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa pada hari Sabtu ini seluruh sivitas akademika saya perhatikan luar biasa sambutannya. Atas segala rahmat, nikmat yang telah dilimpahkan pada kita bersama, sehingga kita bisa menikmati umur kita hingga sekarang ini, dan khususnya pada hari ini kita diberikan suatu kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka silaturahim dengan komisioner utama, dengan komisaris utama dari BTPN, Profesor Jatun Penjolojaki, Profesor Emeritus. Beliau sudah kita kenal karena kiprah beliau selama ini, termasuk ketika beliau pernah aktif di kabinet pemerintah RI sebagai Menteri Perekonomian ya Pak. Jadi bagi adik-adik, saya sangat berharap nanti akan bisa mendapatkan banyak inspirasi dari beliau. Saya dengan demikian menyampaikan apresiasi kepada beliau dan teman-teman Pak Besar BTPN atas apa yang bisa kita bangun dan juga terselenggaranya kegiatan ini. Saya sampaikan juga terima kasih kepada kolega-kolega kami dari Sumber, baik para Pak Rektor, para dekan, para ketua lembaga, yang saya maksud dekan baru termasuk bantu dekan ya, jadi saya sebut semuanya. Juga tentu saja para sivitas akademika, khususnya adalah adik-adik mahasiswa yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bersama-sama hadir, yang nantinya sesuai dengan agenda pada hari ini adalah ada semacam kuliah umum dari beliau, dan melihat topiknya bagaimana mempersiapkan PTN
untuk siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN itu menjadi sangat berguna dan sangat relevan bagi seluruh keluarga besar Kota Jember, baik itu pimpinan maupun mahasiswa. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita nanti bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya, dan harapannya adalah kita akan bisa mengambil suatu hikmah dan menindaklanjuti dari apa yang nampaknya nanti harus kita bisa lakukan. Adik-adik para mahasiswa khususnya, Universitas Jember ini terus gencar bagaimana agar kita tidak selalu merasa inferior. Adik-adik tidak boleh lagi merasa bahwa kuliah di UNED ini terus nanti malu mengatakan bahwa saya kuliah di Universitas Jember. Tidak boleh lagi, itu yang akan saya lakukan terus. Oleh karena itu, perbaikan secara internal, juga bagaimana kita harus masuk dalam trend setting yang berkembang di dunia pada saat ini, juga bagaimana kita bisa bekerja sama, bisa bermitra, berinteraksi dengan dunia-dunia lain dan negara-negara lain, maka program-program itulah yang menjadi bagian yang oleh Universitas Jember ini terus akan dilakukan dan digalakan. Kita boleh berbangga sekarang karena dari sisi penilaian diplomatik, ketika dulu saya awal jadi rektor kita di peringkat 75. Sekarang dengan kerja keras semua pihak termasuk para mahasiswa yang aktif ikut bagaimana mendongkrak penilaian diplomatik, kita sekarang ada di peringkat 23. Waktu itu saya targetkan Universitas Jember harus bisa menjadi bagian di diplomatik itu dalam peringkat 20 besar dunia. 20 besar Indonesia. Dan waktu itu banyak yang iya bisa, karena dari 75 ke 20 itu kan luar biasa yang harus dilewati. Tetapi alhamdulillah pada posisi pengukuran di bulan Januari yang lalu yang dipublikasi pada sekitar Februari atau Maret, kita sudah saat ini berada di posisi 23. Bahkan untuk aspek openness yang kita kembangkan itu sudah berada di peringkat 52 dunia. Tapi yang lemah adalah bagaimana yang tertunjukkan dari aspek excellent rank-nya, yang itu adalah bagian kinerja dari Universitas Jember terkait dengan yang unggul, hasil-hasil riset yang benar-benar unggul, itu kita masih agak lemah. Kita masih peringkatnya di 5.400-an di dunia, sangat-sangat jauh. Ini menjadi bagian yang sudah kami petakan untuk terus kita benahi. Kalau itu bisa naik di peringkat sampai 3.000 saja, tidak sulit kita bisa masuk di peringkat 15-an mungkin. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi kami, sekaligus menjadi harapan besar bagi kami untuk semuanya agar mau keluar dari zona nyaman yang sekarang. Harus berani kita keluar menuju zona yang lain yang memang membutuhkan kinerja yang pasti harus lebih baik dari yang sekarang. Perbaikan internal alhamdulillah sudah dilihat oleh kementerian. Bahkan saya sendiri jadi rektor yang baru 3 tahun itu mengikuti rakornas, rapat koordinasi pengawasan oleh Irjen 3 kali. 2 kali diantaranya saya diminta menjadi narasumber untuk sharing bagaimana yang sudah dilakukan oleh Universitas Jember ini. Yang pertama, waktu rakornas 3 kali tentang bagaimana penerapan satuan pengawasan internal di lingkungan Universitas Jember yang dinilai sudah baik. Kemudian rapat badan pengawasan yang baru beberapa hari dan kemarin saya baru pulang di Bandung, saya diminta menjadi narasumber untuk sharing dengan perguruan tinggi lain bagaimana penerapan manajemen berbasis risiko. Dan itu memang sudah kita lakukan meskipun belum menyeluruh aspek kegiatan yang ada di universitas. Tapi yang sudah kita lakukan itu sudah dilihat oleh kementerian. Oleh karena itu, ini adalah menjadi modal bagaimana kalau di dalam internalnya kita sudah kuat, sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang baik,
maka ini akan mendorong atau mempermudah pencapaian dari rencana kerja kita dalam Pensra itu. Dari bidang eksternal, adik-adik tentu sudah paham betul bagaimana kita mengembangkan dan mendorong serta mensupport secara penuh program misalkan aja student exchange, kemudian semacam pertukaran pemuda, mahasiswa, adik-adik presentasi di negara mana saja asal memang artikelnya itu diterima untuk presentasi di event-event yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan itu sudah menjadi bagian yang dilakukan adik-adik. Saya sangat bangga dengan para mahasiswa Jember karena ketika kesempatan itu dibuka, ternyata benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya bangga meskipun mungkin belum bisa semuanya, tapi bagaimana ternyata mahasiswa kita S1 lagi masih itu bisa presentasi di Inggris, di Norwegia, di Turki, di Prancis, di Spanyol. Kalau negara ASEAN sudah tidak saya hitung sekarang, karena itu sudah ternyata menjadi bagian yang seperti presentasi di negara sendiri lah ya. Jadi silakan itu bisa berangkat sendiri, tapi yang agak-agak jauh itu yang kita perhitungkan untuk kita support. Oleh karena itu adik-adik ke depan bahwasanya adik-adik harus sadar betul, bukan hanya cukup untuk bisa lulus dari kampus, tetapi adik-adik bagaimana bisa berkompetisi dengan sumber daya atau orang-orang dari negara lain yang pada era adik-adik nanti lulus, era itu masih sudah berlaku, di mana flow of SDM, bagaimana mobilitas SDM di kawasan Asia ini sudah menjadi bagian yang tidak bisa dihindari. Juga flow of goods-nya, bagaimana produk-produk dari satu negara yang bisa terpasarkan secara bebas. Oleh karena itu adik-adik mohon betul, sadar betul bahwasanya adik-adik harus menempa diri semaksimal mungkin. Saya tadi sudah berdiskusi dengan Prof. Jatun dan teman-teman dari BTPN. Memang BTPN ini adalah salah satu bank yang memposisikan seolah yang akan banyak memperhatikan para pensiunan, dan tadi disebutkan oleh beliaunya. Tetapi ternyata setelah didalami dalam diskusi itu, program-programnya itu bukan seperti itu saja. Artinya ada program-program yang bagaimana sampai melakukan pendampingan pada para nasabah, pengusaha-pengusaha kecil itu secara detail didampingi sampai dia benar-benar bisa kuat dan survive dan sukses. Oleh karena itu saya tadi juga minta, andaikan para mahasiswa kami juga nanti ada program yang dikira bisa seperti itu, didampingi nanti bagaimana sampai dia mempunyai suatu katakanlah ketahanan untuk benar-benar sukses sebagai seorang pengusaha, maka saya akan sangat-sangat berterima kasih kepada BTPN tentunya. Karena saya melihat selama ini program-program PNB itu ternyata banyak anak-anak yang tidak tahan. Ngambil uangnya setahun berjalan seolah tapi ternyata nggak sukses, padahal harusnya PNB itu adalah uangnya itu bergulir. Sudah berjalan, segera kembalikan, itu nanti untuk berikan pada mahasiswa berikutnya dan seterusnya. Memang untuk menjadi seorang pengusaha itu tidak mudah, saya sadar betul. Oleh karena itu, kalau nanti mau didampingi betul itu, maka insya Allah ada suatu proses yang semakin tahan atas hambatan-hambatan yang ditemui untuk merintis usaha itu. Saya mohon betul nanti skema itu bisa dibuat oleh teman-teman BTPN, dan kami tentu akan sangat-sangat berbahagia, dan tentu saja para adik-adik akan sangat berbahagia juga untuk bisa mengikuti program itu. Perlu adik-adik ketahui bahwa nanti adik-adik tidak cukup lulus dengan menyelesaikan formal kurikulumnya itu, tetapi adik-adik nanti akan ada suatu keterangan tambahan kompetensi apa yang adik-adik bisa lakukan selama menjadi mahasiswa ini. Itu yang dirumuskan dalam bentuk SKPI itu, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi adik-adik harus aktif apa yang dilakukan, tapi terikot, harus ada sertifikatnya, dan itulah sebagai bukti penunjang adik-adik. Sehingga nanti adik-adik ketika sudah lulus dari kampus, adik-adik punya kompetensi yang memang sesuai dengan kurikulumnya, tapi juga punya kompetensi lain yang itu juga sudah dinyatakan di SKPI-nya itu. Adik-adik, untuk program ini kami juga sudah mengantisipasinya, sampai-sampai kami sudah berinovasi bagaimana teman-teman di UPTT itu mengembangkan teknologi blog, teknologi Facebook, dan internet terintegrasi jadi satu kesatuan. Disitulah kalau adik-adik mau merintis usaha, captive marketnya sudah sangat jelas.
Berapa hari rata-rata mengakses itu, maka disitulah market yang adik-adik sudah lihat. Sehingga makanya kenapa di halaman itu kita tulis doing business with FB UNED. Artinya manfaatkan itu untuk berbuat bisnis. Adik-adik punya bisnis mentoring, silakan lakukan lewat itu juga. Apa saja, tidak harus sesuai dengan kompetensi yang diikuti di kuliah, tetapi apa saja yang adik bisa lakukan. Yang penting adik-adik itu bisa bekerja untuk sesuatu. Kalau indikatornya adik-adik misalkan sudah tidak mau lagi menerima uang dari orang tua, maka itulah kebanggaan bagi adik-adik dan juga untuk orang tua tentunya. Bukan berarti adik-adik tidak mau, tapi sudah membuktikan bahwa adik-adik bisa mandiri dengan berbuat sesuatu meskipun masih di bangku kuliah. Ini yang saya harapkan. Adik-adik pada kesempatan ini nanti dari teman-teman BTPN itu menyediakan souvenir ada 15 atau 17 untuk yang bertanya tentunya. Oleh karena itu silakan bertanya, tetapi seperti biasa saya akan saring dulu untuk beri kesempatan bertanya itu bagi yang sudah punya rintisan usaha. Itu dulu, baru nanti ke yang lainnya. Oleh karena itu silakan siap-siap pertanyaannya apa untuk Profesor Darajatun nanti. Yang jelas topik ini sangat menarik untuk kita semua dan mudah-mudahan event ini bisa memberikan kesan yang positif untuk kita bersama-sama. Dengan demikian saya akan membuat suasana ini benar-benar semarak, maka saya ingin menutup sambutan saya ini dengan saya buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan penyerahan buku dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Fatur Rosi. Dengan topik yang sangat relevan untuk saat ini kepada kita semua. Oleh karena itu saya merasa bahwa saya sangat ingin mendampingi beliau dalam kuliah umum ini. Tidak perlu saya ceritakan lagi siapa beliau, karena memang kita sudah mengenal semuanya dan termasuk pemikiran-pemikiran beliau. Pasang, kalau sedang surut mungkin 20-an karena banyak sekali terumbu karang di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari ini, Indonesia diakui wawasan Nusantara, tanah dan air kita adalah bagian dari tanah air kita. Tapi kata dunia, tolong dibuka jalan untuk lewat. Kita bukalah kemudian alur laut kepulauan Indonesia, RI1, Romawi, RI2, RI3, dan ABC.
Alki 2 ini kan dekat sekali dengan Jember, Pak. Sibuk sekali oleh karena ini adalah yang terlebar dan terdalam. Kalau lihat di warnanya, jadi kapal-kapal yang 1 juta ton, deadweight tanker, very large crude carrier, kapal peti kemas dengan 18.000 boxes dan sebagainya, banyak sekali yang melalui selat ini. Karena Selat Malaka itu dangkal dan di bagian Indonesia penuh dengan muara sungai oleh karena letak-letak sungai di Sumatera. Jadi kalau kita lihat, Anda ini 3,5 zona waktu. Jayapura itu sama dengan Brisbane dan Banda Aceh itu sama dengan Yangon. Naik kapal terbang dari Jakarta ke Manado itu sama dengan dari Jakarta ke Hong Kong waktunya. Dari Jakarta ke Jepang, dari Jakarta ke Papua, maaf, itu sama dengan ke Okinawa. Jadi Indonesia itu memang negara yang sangat sulit bagi kita untuk membangunnya. Karena kita mewarisi suatu wilayah bukan hanya yang demikian besarnya, tapi laut sebagian terbesar. Dan keahlian kita untuk memanfaatkan laut itu dihabisi oleh imperialisme barat. Jadi jangan heran kalau cara kita membangun negeri ini terlalu banyak orientasinya ke darat. Dan kita yang belajar di Islam itu namanya hidup melawan fitrah kita sebetulnya. Jadi tantangan bagi generasi yang ada di depan saya ini, yang kalau diurus badannya supaya sehat dan insya Allah bisa melihat hari ulang tahun Republik yang ke-100 nanti tahun 2045. Semoga moto yang dipakai oleh TNI bahwa NKRI harga mati itu betul-betul bisa dipertahankan. Karena Anda tidak bisa mengingkari bahwa geography is the destiny of a nation. Dari geografi itu nanti diturunkan namanya geostrategi. Apa strategi kita untuk memanfaatkan kepulauan ini? Tadi kita terbuka untuk semua orang yang lewat. Oleh karena kalau kita tutup selat-selat ini, maka semua kapal harus mutar di Australia sekitar 6.000 mil laut. Tidak mungkin. Jadi Indonesia mendapat pengakuan dunia UNCLOS 82, bahkan diberikan wilayah lebih luas secara alam berikut. Diberikan wilayah lebih luas lagi, zona ekonomi eksklusif. Banyak dari kita yang tidak tahu bahwa kita bertetangga dengan India di sini, di Andaman Nicobar, dengan Thailand, dengan Malaysia, Singapura kita tahu, dengan Vietnam banyak yang tidak tahu. Kita di sini dengan Vietnam, dengan Filipina, kemudian kita dengan Palau, banyak yang tidak tahu bahwa kita berbatasan dengan Palau, dengan PNG, dengan Australia dan dengan Timor Leste. Jadi kalau Anda perhatikan, wilayah Indonesia bukan lagi tanah air, tapi zona ekonomi eksklusif dan laut kedalaman. Dan banyak juga yang tidak tahu, mungkin yang akan pelajari ya, ilmu bumi ini, bahwa laut kedalaman Indonesia ini, the inner sea of Indonesia ini, ukurannya sama kurang lebih 2/3 dari Mediterranean. Jadi coba bayangkan kalau Indonesia menutup selat-selat itu, sangat sulit bagi perekonomian di China, di Jepang, Taiwan, Korea Selatan untuk sukses seperti ini. Karena minyak mentah dan gas alamnya datang dari Timur Tengah, batu bara datang dari Indonesia dan Australia. Coba bayangkan Anda tutup itu. Yang bagus ini tolonglah digunakan juga untuk kegiatan fisik supaya Anda sehat. Kenapa? Oleh karena kita perlu 3 presiden untuk memanfaatkan bonus ini. Kenapa? Karena bonusnya akan berakhir di sekitar sini. Tepat ketika 100 tahun Republik Indonesia, bonus ini berakhir. The window of opportunity untuk membangun negara ini hanyalah dari tahun di sini sekitar tahun 2010 lah sampai tahun 2045 kurang lebih. Masa 10 tahun kalau seorang presiden itu berarti dalam kurun waktu 3 presiden Indonesia harus take off, harus tinggal landas. Kalau tidak, dia menjadi negara ketinggalan di landasan. Dan itu nanti Anda buka website,
Di PBB ada klasifikasi negara baru, namanya negara gagal, failed state. Alangkah aibnya kalau generasi yang di depan saya ini tidak bisa membangun Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Tantangan dari generasi 45 sudah dihadapi, mereka memerdekakan kita sebagai founding father. Generasi 66, generasi saya sekarang sudah banyak yang mulai pulang. Saya ahli pidato di depan kuburan sekarang, mengantarkan teman-teman saya. Generasi reformasi sekarang sudah mulai lebih dari usia 50. Anda yang di depan saya, yang harus siap untuk memimpin Indonesia dan memanfaatkan dengan 3 presiden Indonesia harus take off. Kalau tidak, Anda akan menjadi failed state dan aib. Sebab Anda one of the top 10 in the world. Tidak bisa. The 5th largest population itu tetap miskin seperti sekarang. Anda tidak akan dihormati di seluruh dunia, meskipun wilayahnya seluas itu. Kalau tidak salah Anda, kalau tidak betul mengenangannya dan salah Anda, maka wilayah kita akan digerogoti. Dimulai dengan pencurian ikan sekarang di zona ekonomi eksklusif ini. Dan jangan lupa banyak sekali di wilayah kita itu justru sumber minyak dan gas itu ada di lepas pantai. Jadi insinyur yang ahli di dalam lepas pantai ini harus diperkuat di Indonesia. Perikanan harus diperkuat di Indonesia. Pelayaran kita harus balik ke laut. Yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, kita harus kembali ke laut. Beliau menamakan itu sebagai poros maritim, kan, serupa itu. Jadi geografi tidak bisa ditawar, demografi tidak bisa ditawar. Unsur ketiga adalah history. Teman saya suka bertanya, apa itu history itu? Sejarah suatu bangsa dikatakan bukan ditulis untuk menemukan dalil-dalil yang baku tentang perilaku. Sejarah ditulis bagi suatu bangsa untuk mengajarkan kepada bangsa itu apakah bangsa itu pandai memberikan tanggapan terhadap tantangan. Siapa yang bilang begitu? Arnold Toynbee. Dia mengatakan bahwa suatu negara yang kuat adalah negara yang belajar dari tantangan demi tantangan demi tantangan. Yang lebih lengkap Malaysia ya, satu. Semua klub di dunia diikuti. Yang lengkap lagi Indonesia. Dan boleh saya laporkan ketika masih ada kesempatan jadi pemuda, kan semuanya kesempatan ya sebenarnya kan. Beliau aktif betul, atau katakanlah kalau dari mahasiswa itu beliau jadi aktivis juga, yang juga bisa atau bertekad dan dibuktikan menyuarakan meskipun itu akan berbeda dengan pemerintah. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya marilah kita itu jangan lari dari masalah, jangan ribut atau jangan menghindar dari masalah, karena masalah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi istilahnya marilah kita bisa living harmony with problems. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai orang yang terdidik ini bisa mengatasi masalah dengan logic frame untuk menyelesaikannya yang baik, memberikan ruang yang besar bagi sivitas akademika untuk betul-betul bagaimana potensinya bisa berkembang secara maksimal. Tidak perlu banyak dikekang, yang justru lebih adalah dibuat peluang-peluang yang bisa untuk semuanya. Terutama untuk mahasiswa, kami ingin betul peluang itu kita buka yang cukup luas untuk saudara semua. Tinggal bagaimana saudara mengisi, memanfaatkan peluang yang kita sediakan itu nanti. Bonus demografi pada tahun 2025 yang sudah Bapak sampaikan tadi. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa bonus tersebut itu bisa dimanfaatkan apabila dengan 3 periode presiden itu mampu membawa Indonesia dalam kondisi yang siap lepas landas, jadi tidak tertinggal di landasan.
setia Bapak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mungkin langkah real dari masyarakat pada umumnya, pemerintah, dan mungkin sivitas akademika dalam upaya memanfaatkan bonus demografi tersebut sehingga Indonesia ini mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Terima kasih Bapak. DOISMP, DOISMA. Tahukah Anda bahwa pengangguran di Indonesia itu justru yang paling rendah katanya di bawah? Saya kadang-kadang dihadapi oleh mahasiswa, kenapa ya? Kalau SD kok cepet ya kerja? Iya. Oleh karena kan mboten punya skill kan itu. Nggak ada skill sebenarnya. Makanya cepat, tapi coba bayangkan. Satu orang diberhentikan oleh pabrik, 100 orang nunggu di depan. Dan mereka nggak punya hak pensiun dan sebagainya serupa itu. Jadi tidak bisa kita bangga dengan kenyataan bahwa SD cepat bekerja, SMP seperti itu. Makin ke atas terutama SMK, terus saya lihat tingkat penganggurannya agak tinggi. Jadi kualitas pendidikan ini harus kita perbaiki terus. Jawabannya adalah itu. Dengan caranya ya itu. Jadi kan ini saya belajar waktu saya sekolah di Amerika dan begini. The best answer to a question often is another question. Sialan, saya pikir aku datang ke sini mau belajar kok begitu ya. Jawaban yang terbaik kepada satu pertanyaan adalah pertanyaan yang berikutnya, kan? Supaya Anda jangan berhenti. Tapi tadi itu satu yang saya pikirkan adalah nomor satu, hanya leaders yang bisa menghasilkan leaders, itu yang saya harapkan dari Anda semua. Yang kedua, itu kita ingin sekali supaya produktivitas ditingkatkan, prasarananya harus dibangun, listrik harus tercapai. Sekarang banyak yang mengeluh bahwa ketimpangan katanya dari pendapatan, Gini koefisiennya menuju ke 0,4. Saya bilang sama mahasiswa di FE, itu Gini koefisien income. Coba kamu hitung Gini koefisien listrik, air. Tahu kamu sebagian rakyat Indonesia airnya dari danau sama sungai juga. Berapa yang menikmati PDAM? Ayo. Jadi kalau Anda lihat Gini koefisien listrik, waduh, mungkin 0,7. Goal. Tahun 2015-nya akan ditutup dan Indonesia melaporkan ke PBB. Sudah tercapai nggak mengurangi kematian ibu waktu lahir? Malu sekalian. Jadi ini dia, tolong Anda perhatikan bahwa kita harus terus-menerus meningkatkan kemampuan kita tadi untuk menyelesaikan soal, karena soal itu adalah teman hidup kita, bangsa dan negara pasti akan menghadapi soal terus-menerus. Itu saja. Tentunya banyak yang lain. Baik, silakan. Kedua. Menanyakan mengenai dua artikel yang pernah saya baca itu yang membahas mengenai adanya ekonomi. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Bapak mengenai rencana dari penerapan single currency atau mata uang tunggal yang akan digunakan pada tahun 2020. Apakah kebijakan ini sudah relevan dengan kondisi di Asia ini? Baik. Community. Saya sudah mewanti-wanti sama mahasiswa. Awas, yang ketiga, jangan kita mau dibawa membangun fakta militer. Karena kita sudah bersumpah Indonesia adalah bebas dan aktif, yang berarti kita tidak netral. Pak Alex Malakas menambah jatuh. Terjemahannya dari bebas aktif itu adalah independent of thinking and freedom of action. Jadi kita tidak netral, cuman kita ingin berpikir atas dasar pengalaman kita di negeri ini. Dan independent of thinking and freedom of action itulah jati diri bangsa Indonesia. Itulah nasionalisme. Jadi itu jangan dikorbankan waktu masuk ketiga itu. Kalau social cultural saya pikir tadi siap. Bahasa Inggris harus ke TOEFL yang lebih tinggi. Kedua, science dan mathematics harus ditingkatkan untuk standar ASEAN. Yang ketiga, saya katakan tadi itu IT proficiency harus diperbaiki terus di hardware, di software, di system development dan sebagainya. Dan Anda hanya punya waktu di S1 kan? Kenapa? Saya tahu sebagian besar dari Anda tidak akan mau masuk S2, tidak mau masuk S3 seperti saya, sebab salah satu korban dari kawin telat.
Ya, saya tuh korban dari S3 itu. Ya, oleh karena terpaksa kawin telat jadi. Sebab kalau punya nyonya dan anak nggak bisa konsentrasi kan begitu. Jadi S3 itu hanya diperlukan untuk orang yang mau mengajar dan sebagainya. S2 kalau Anda mau jadi manajer, masuk ke MBA program, gitu, ke magister manajemen dan sebagainya. Semua fakultas ekonomi sekarang ganti nama. Sesudah 10 tahun akhirnya UI yang suka telat itu menamakan fakultasnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Terus saya bilang sama teman-teman saya di fakultas ekonomi, bagaimana caranya ngisi yang bisnis? Ya, ini ngomong aja ganti istilah. Ya, ini dia. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Awas, Anda cuma mau S1 terminal itu. Sebagai besar Anda cuma mau S1 langsung mau kerja. Saya anggota dari Board of Trustees di Fulbright, di Eisenhower Fellowship, banyak sekali. Pemerintah Amerika tanya sama saya, Pak, lewat duta besar, kenapa ya mahasiswa Indonesia sekarang nggak kayak kamu yang mau masuk ke S3? Kebanyakan tuh maunya community college. Saya bilang excellency ambassador, karena orang Indonesia sekarang praktis, jadi mereka ingin dapat keahlian tuh yang langsung bisa dipakai. Nothing. Nanti ketika Anda sudah bekerja dari S1 3 tahun 4 tahun, ternyata kurang cukup ya, maka balik lagi ke S2. Tapi saya mau mengajar, masuklah ke S3 sebenarnya. Tapi itu dia keluhannya dari Amerika. Kenapa anak Indonesia sekarang yang selain tidak mau pergi ke Amerika, perginya ke Australia, ke China, ke Malaysia. Yang kedua itu makin ke diploma. Saya bilang nasib banget. Ya, baik, berikut. Bagaimana pendapat Bapak tentang kami para mahasiswa aktif yang ingin mengembangkan produk dan ingin memasuki pasar ekonomi? Manakah yang paling bermanfaat bagi sebuah universitas? Bagi BTPF? Apakah strong links atau weak links? Oh, jawabannya strong links. Weak links apa ya Pak? Nggak bisa dipakai buat marketing. Pertanyaan kedua mulai tricky, mulai licin. Yang mana yang disebut weak links dan yang mana disebut strong links? Umumnya jawabannya adalah strong links itu anggota keluarga, teman. Wrong. Ternyata strong links itu adalah orang yang membaca advertensi, yang melihat advertensinya dari Universitas Jember seperti diterangkan tadi itu di website. Seperti itu. Kalau teman orang tua, ya itu kan paling dekat, itu weak links. Weak links. Paling weak karena apalagi kalau tanyanya gini nanti Pak, boleh ditanya nih oleh mahasiswa semua, teman-temannya di seluruh Indonesia. Ya. Dari mana kamu mengenal Universitas Jember? Dari weak links atau dari strong links? Dari teman anggota keluarga ataukah dari kebetulan aku naik kereta api dan dipanggil ketahan di stasiun, terpaksa ngomong yang sebelah gitu. Mau kemana Mas? Oh, saya mau mendaftar di Universitas Jember. Nah, itu strong links. Jadi pertanyaan berikutnya harusnya kepada mahasiswa dari Universitas Jember ini, kamu bersedia membagi informasi tentang universitas ini kepada siapa? Lah ya kalau cuma kepada adik, kakak, om, tante, itu weak links. Strong links adalah aku akan masukkan lewat sosial media. Jadi ini dia. Jadi saya tadi dari pertanyaan tadi itu saya perhatikan banyak sekali, maaf ya, apakah saya jawab benar gitu. Itu banyak sekali membaca teori organisasi dan sebagainya dengan cara lama. Jadi untuk di manajemen Anda sekarang mungkin sudah harus mau tadi membaca literatur baru banyak sekali. Saya harus memimpin 3 atau 4 disertasi per tahun, belum lagi tesis. Dan selalu saya lihat ini dikatakan saja thinking outside the box, tapi kebanyakan belum bisa. Nah, ini yang saya tantang kembali. Saya menjawab pertanyaannya nggak? Jangan tahu kalau nggak puas. Oke, baik. Saya Maulidi dari FISIP Sosiologi. Benar yang dikatakan Profesor tadi tentang masalah tidak akan pernah masalah bersanding dengan kita. Kita banyak masalah di maritim, kita melihat di
di pertanian kita banyak masalah di pertanian. Kita melihat di masalah sosial kita banyak masalah sosial. Yang saya tanyakan, bagaimana peran kita, peran mahasiswa yang sekarang masih dikatakan energi untuk melakukan semua aktivitas dan memberantas masalah-masalah tersebut, agar masalah tersebut bukan hancur tapi teratasi oleh mahasiswa seperti itu, yang tak permasalahan di maritim, pertanian, dan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. 200 itu semua selesai sekolah, termasuk yang bandel-bandel Pak. Yang lain ialah kurang lebih 40 jadi dokter, beberapa jadi dekan, bahkan satu jadi ketua BPK Beliau. Saya jadi Menko. Syahrir tahu sendiri lah, dan Nasution Gubernur Bank Sentral itu dulu dari grup diskusi UI itu. Jadi kita temennya tuh ada dari sosiologi, ada dari teknologi, ada dari, nggak bisa tanpa networking gitu. Jadi sekarang Anda harus mau lintas sektoral, tidak boleh namanya kegenitan sektoral itu. Belajar, kalau masa ekonomi cuma ekonomi aja, kan Anda harus tahu sosiologi, harus tahu antropologi, kan begitu. Saya menjadi penasihat dari banyak gubernur di Indonesia. Ketika saya bekerja di Aceh, 5 gubernur mau nggak mau saya belajar Islam dengan baik. Ketika saya bekerja di Papua untuk Pak Baswedan dan Pak Tipi, saya terpaksa belajar antropologi, dan saya tanya sama orang-orangnya, apa sifat-sifat dari saudara-saudara kita dari Papua itu seperti itu. Saya tidak bisa belajar di ekonomi itu. Ya, jadi ini dia harus ada keinginan dari Anda untuk mempergunakan kampus ini yang fasilitas dibikin baik. Itu untuk mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali untuk mengagendakan diskusi-diskusi tadi itu. Tapi harus ada yang menjadi lead-nya, kelompok yang memandunya, itu serupa itu. Saya katakan tadi, alhamdulillah dari 200 itu 40 dokter PhD dan tersebar, dan kalau saya sebut siapa yang sudah sukses itu ya, Anda mungkin nggak percaya loh, hampir semua yang saya bisa sebut banyak sekali. Ya demikian itu yang tolong kalau buat saya konsorsium ini mungkin harus dibuat ya, di antara berbagai fakultas di Jember untuk menyelesaikan satu masalah kriminalitas seperti apa. Itu begal. Kemarin saya ngobrol sama Pak Supir, ada begal, ada Pak, disebut daerahnya lagi masanya, nggak usah disebut ya, nanti Anda tersinggung. Ada Pak, oh ya saya pikir cuma di Depok, di kampus saya, enggak ada begal kan. Nah itu apa ya? Ada seorang mahasiswa yang menulis disertasi dengan saya, apa latar belakang dari kriminalitas di Indonesia? Dan ternyata beliau menggunakan kombinasi dari ekonomi dan sosiologi. Ya, susah juga saya mengikuti satu orang yang pinter ini, karena dia nyebrang dari ekonomi ke sosiologi. Dan mempersiapkan mahasiswanya menghadapi AEK, yang mana mahasiswa itu telah mempunyai usaha, tetapi mahasiswa itu mengalami penurunan dalam omsetnya. Saya kan hebat itu ya Pak Jonan itu. Itu kereta api Pak ya, kok bisa itu loh, kok bisa kereta api itu seperti itu. Atau itu Emin Syahsyatar di Garuda, bagaimana sampai kita sekarang punya 150 kali terbang. Udah gitu yang hebat ada regional links. Saya waktu datang ke Pontianak beberapa bulan yang lalu, iya Pak, sekarang ada kapal terbang dari Pontianak kemana? Berau, astaga, ke tempat-tempat yang terpencil. Jenis kapalnya apa? Ya itu ATR. Oh, ke Jember juga ada, nggak tahu saya. Seperti itu. Kalau tahu kan nggak bisa di jalan saya kemarin ke 5 jam. Tapi enak juga karena saya nostalgia kemarin itu melihat, dan saya baru tadi saya bilang sama Pak Rektor, saya baru mengenal Jawa Timur itu sudah lewat Unces. Yang sebelum itu saya bilang lah yang betul gitu. Jadi gini, kembali tadi. Makanya yang saya ingin sampaikan kepada Anda tadi itu, saya bertanya sama Pak Ignatius Jonan, bukunya saya sampaikan, namanya KAI Recipe, ya, jadi resepnya PT KAI. Kalau saya rangkumkan,
ini ya tentunya harus tanya sama beliau nanti. Kita undang ke sini Pak ya, dan suruh naik kereta api gitu suaranya Pak. Saya kira jangan melakukan 3 hal ini. Pertama ialah petiklah buah-buah yang terdekat terlebih dahulu. Bahasa Inggrisnya itu low hanging fruits. Yang kedua, lakukanlah yang kira-kira bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Bahasa Inggrisnya itu deliverables. Yang ketiga, coba periksa semua kemampuan birokrasi, ketetapan hukum yang ada. Itu namanya adalah actionable measures, measures yang bisa langsung. Wah, saya bilang sama Pak Jonan, saya bilang, aduh, aku kan dulu naik kereta api ya dari Jakarta ke Jawa Timur sebagai anak kecil. Mulai dari kelas 3 SMA tuh saya naik kereta api, SMP Pak, masih pakai pakaian pramuka, juara, seperti dibangi, saya masih ingat itu sate kerangnya gitu kan. Saya bilang hebat ya kalian, kenapa? Ada ratusan ribu hektar tempat langsir di Indonesia didiamkan aja. Baru sekarang ada namanya kereta api logistik. Coba. Udah gitu saya bilang dari zaman Belanda itu sudah mau double tracking kereta api. Jadi tanahnya tuh nggak usah dibebaskan lagi. Dari saya bilang Pak, jangan. Surabaya Malang dulu itu double track, dicabut relnya oleh Jepang, dipindah ke kereta api yang bridge on the river Kwai itu. Bahkan lokomotifnya, jembatannya banyak yang dibawa dari sini ke sana ke Perang Asia Tenggara. Jadi dulu juga dari Jakarta ke Cikampek itu double track. Nah itu tanah sudah ada, nggak usah dibebaskan lagi. Itulah yang namanya low hanging fruits. Buah-buah yang mudah dipetik itu kerjakan dulu. Namanya pragmatisme. Deliverables adalah jangan janji itu tinggi. Apa yang Anda bisa lakukan 1 semester kalau Anda mahasiswa? Apa yang bisa dilakukan 2 semester? Anda harus punya perencanaan. Itu namanya deliverables. Ya, sebab pikir dong kalau Anda dibayar oleh orang tua. Makin lama Anda sekolah dan IPK-nya nggak begitu aja, kasihan adiknya. Namanya apa? Opportunity cost. Gara-gara Anda, opportunity adik Anda itu berkurang. Jadi selesai cepat, angkanya paling tinggi. Sehingga tadi itu beban orang tua malahan bisa dikurangi karena Anda bisa langsung bekerja membantu adik-adik. Nah itu namanya deliverables. Yang ketiga adalah actionable measures. Kalau hobi Anda itu tidur, saya yakin pas waktu ujian serabutan. Tapi coba deh, ya saya belajar pengalaman sendiri. Paling enak belajar itu subuh. Itu kan paling malas kita bangunnya Pak ya. Itu biarpun udah azan, itu tuh masalah pertama dari azan kita mau bangun enggak? Itu temennya masuk manusia ya. Habis itu kita nanti habis azan kita mau apa? Mau nasi goreng atau roti bakar begitu. Masalah. Teman saya dari psikologi bilang tuh setiap hari manusia itu dihadapi oleh kurang lebih 6.000 masalah. Hah? Iya. Jadi yang lain itu adalah mencari waktu belajar yang baik, nggak akan sama. Ada teman-teman saya itu yang kayak kalong gitu loh. Yang produktifnya itu dari mulai jam 10 sampai jam 3. Aku repot saya satu apartemen dia itu. Karena waktunya itu waktu kalong gitu loh. Sedangkan saya senangnya di bagian subuh kan gitu seperti itu. Jadi itu namanya actionable measures. Apa yang kira-kira bisa langsung oleh Anda tangani? Belajar mau apa? Lewat perpustakaan atau lewat ini? Lewat website. Tidak usah tergantung sama guru sekarang. Ya, profesor. Anda bisa belajar sendiri. Ya, jadi saya fakultasnya di fakultas Pak Parata. Saya kan pakai angkat di masuk bumi dan pakai wifi kan. Pas saya ngomong begini angka saya keluarin kayak tadi. Nah, mahasiswa, Pak angkanya salah Pak. Astaga. Karena dia periksa di internet Pak, dari BPS keluar angkanya salah Pak angkanya. Astaga. Jadi kalau saya lihat actionable measures, kira-kira itu yang tidak. Low hanging fruits, deliverables, actionable measures.
lakukan itu, praktis aja deh. Kenapa? You only have so much time, 24 hours a day, 356 days per year. So use it. Saya ingat dia, nasihat orang tua saya di Banten. Napasmu itulah hidupmu. Umurmu hanya satu napasmu. Ini tadi Bapak menjelaskan bahwa Indonesia punya waktu untuk dalam pembangunan ekonomi punya waktu untuk 3 kepemimpinan presiden depan. Yang saya tanyakan adalah tentang penekanan sektor mana yang akan kita capai supaya kita bisa mengambil kesempatan itu dengan baik. Ini nih saya kasih. Amerika Serikat pendapatan per kapitanya sekarang $50.000. Kita 4.000. 50.000 sama dengan 4.000 kurung buka 1 ditambah laju pertumbuhan kita 0 kira-kira 4% kita 0,04 kurung tutup X kan waktunya ya. Nanti Anda cari pakai komputer Anda dapatlah kira-kira mungkin 200 tahun gitu secara kumulatif kira-kira begitu. Coba lihat, belum tentu berapa. Jadi tadi 50.000, 4.000, kurung tutup 1 ditambah 0,04% kan, kurung tutup X ya kan. Nah, itu kalau Amerikanya diam saja. Amerikanya masih tumbuh 2% tiap tahun. Jadi 50.000-nya juga diam. Kalau dia tumbuh 2% dan kita tumbuh 4% cuma itu gapnya tidak akan tertutup. Jadi apa akibatnya? Ever widening gap. The rich getting richer and the poor getting children. Teman saya di Amerika. Ya, nah ini dia. Coba bayangkan ya oleh Anda, di mana letaknya? Menurut saya organisasi kita, cara berorganisasi. Kita selalu kalau belajar organisasi karena ada dari administrasi bisnis, langsung bikin segitiga itu loh. Bos di atas sendirian bos terus manajemen middle manager sampai di bawah kan sampai di bawah sekali yang tadi belum punya skill bukan unskill yang di atas ini kan maunya ekspor itu cara berpikir yang kuno. Saya belajar advanced organizational behavior di mana saya sama advisor saya di Amerika. You mau ngapain ngambil mata kuliah gitu? Udah lulus semua, angka kamu tinggi, tiba-tiba kamu ngambil mata kuliah ini. Advanced Organizational Behavior yang harus mendaftarkan dan harus menulis essay untuk diterima. Waktu saya masuk di kelas itu, di situ ada city planner, ada public health, ada sosiolog, ada ekonomis dan sebagainya. Itu disiplin. Saya baru tahu bahwa cara berorganisasi itu bukan hanya begini. Ada yang mundur, ada yang puluhan cara berorganisasi, ada yang kempes segitiganya, ada yang digital, gitu. Jadi ketika saya belajar begitu, oh iya, Indonesia ini terlalu organisasi itu hierarki, stek benar hierarki. Sehingga tadi saya katakan ya, prinsip kita di organisasi seharusnya pakai di universitas, harusnya leaders create leaders. Lagi-lagi nih. Ini Pak siapa anggota pembantu dekan 1 di ekonomi jatuh. Kamu tingkat 3 kan? Kamu udah jadi asisten. Ingat. Seorang dosen itu harus seperti pohon, menghasilkan buah yang lebih bagus dari pohon itu pertama kali dulu bibitnya. Itu baru namanya pohon yang produktif. Gak pernah lupa sama sekali. Jadi perbaikan itu generasi demi generasi harus dihasilkan oleh Anda menjadi pohon yang baik. Untuk jadi pohon yang baik, sikap yang tidak terpuji adalah seolah-olah gue yang paling tahu, makanya aku bos. Gitu. Tapi Anda mau networking kan? Bahasa anak sekarang sharing. Jadi kebersamaan menurut saya kultur Indonesia adalah kebersamaan, musyawarah. Dan ternyata cara pendekatan Indonesia ini diadopsi di APEC. Ini lihat ASEAN tidak memperhitungkan ideologi. Vietnam, Laos, Kamboja itu sistem politiknya lain. Di situ ideologinya kiri. Dibawa oleh kita ke APEC.
Kita nggak mempersoalkan ideologi China apa, bahwa dia dengan Taiwan dengan Hong Kong punya soal. Kita enggak. Jadi kita buat APEC itu menjadi suatu kesatuan musyawarah mufakat tanpa peduli kepada ideologi apapun oleh karena